Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zul Muzafir Nur di video pembelajaran genetika generasi matematika. Tentunya semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar matematika dasar, khususnya operasi hitung pada bentuk pecahan. Siapkan alat tulisnya adik-adik dan jangan lupa konsentrasi karena kita akan memulai pembelajaran. Tentunya adik-adik sudah tahu kan bentuk pecahan itu apa? Nah, bentuk pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu operasi hitung pada bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, bentuk desimal, dan bentuk persen. Karena pembahasan ini cakupannya cukup luas ya adik-adik, jadi yang akan kita bahas pada video ini yaitu operasi hitung pada bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Insya Allah video berikutnya kita akan bahas operasi hitung pada bentuk desimal dan bentuk persen. Sekarang yuk kita mulai belajar. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, adik-adik masih ingat yang ini ya, bentuknya A per B. Ya, A per B yaitu bentuk pecahan. Boleh dengan huruf yang lain, bebas. Ya, yang penting bentuknya seperti ini, A per B. Nah, yang A, yang bagian atas disebutnya pembilang. Dan yang B, yang bagian bawah disebutnya penyebut. Nah, sekarang kita bahas yuk beberapa contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan. Ya, dengan bentuk yang berbeda-beda nih, adik-adik bisa perhatikan. Nah, perhatikan yang pertama, 3 per 5 ditambah 4 per 5 sama dengan, nah adik-adik perhatikan penyebutnya, penyebutnya 5 dan 5 sudah sama ya, berarti adik-adik tinggal operasikan bagian pembilangnya, yang bagian atas, yaitu 3 ditambah 4. Nah, boleh ditulis seperti ini, 3 ditambah 4 per 5, 5-nya 1 aja, ya karena sudah sama, boleh ditulis seperti ini. Nah, berapa hasilnya? 3 ditambah 4 per 5, 3 ditambah 4 berapa? 7. Nah, berarti hasilnya 7 per 5. Penyebutnya juga di bawah ya, 7 per 5. Nah, ini hasilnya. Nah, contoh yang kedua nih adik-adik. 5 per 3 dikurangi 1 per 3. Sama dengan, nah penyebutnya sudah sama nih ya, sama-sama 3. Berarti tinggal operasikan bagian atas atau pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 1. Boleh ditulis seperti ini dulu ya. 5 dikurangi 1 per 3. Penyebutnya tulis 1 aja ya. Sama dengan berapa hasilnya? 4 per 3. Mudah ya adik-adik ya. Nah ini 4 per 3. Nah sekarang kita masuk contoh yang ketiga nih adik-adik. 6 per 7 dikurangi 9 per 7 sama dengan, nah adik-adik perhatikan. Pecahan yang pertama lebih kecil dibandingkan pecahan yang kedua ya. Bagaimana coba hasilnya? Nah 7 penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 7 ya. Nah, sekarang tinggal operasikan yang bagian pembilang 6 dikurangi 9. Nah, bentuknya boleh seperti ini dulu, tulis dulu seperti ini boleh. Ya, atau boleh langsung. Ya, 6 dikurangi 9 per 7. 7-nya 1 aja tulisnya ya. Sama dengan berapa? 6 dikurangi 9. Hasilnya negatif 3 per 7. Atau adik-adik boleh nulis negatifnya sejajar nih dengan pernya tuh. Boleh seperti itu ya. Negatif 3 per 7. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Ya, paham ya adik-adik? Nih, contoh yang terakhir. Negatif 4 per 5 ditambah 6 per 5. Adik-adik perhatikan, penyebutnya sudah sama nih. Ya kan? 5 sama 5. Nah, berarti tinggal operasikan yang pembilangnya. Negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6 per 5. Boleh ditulis seperti ini dulu ya adik-adik, atau boleh langsung. Sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 6. Hasilnya berapa? 2 ya, berarti hasilnya 2 per 5. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Yuk kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara penyelesaian penjumlahan dan pengurangan pada soal pecahan tapi penyebutnya berbeda? Nah, caranya kita harus mencari nilai KPK dari kedua penyebut tersebut, ya, atau kedua penyebut tersebut kita kalikan. Berarti ada dua cara ya adik-adik. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh, misalkan
2/3 ditambah 4/5 sama dengan, nah kita pakai cara yang pertama yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari 3 dan 5 ya. 3 dan 5 ini penyebutnya berbeda ya. 3 dan 5, nah kita mencari nilai KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita mencari kelipatan dari 3 dan 5. Kelipatan 3 berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Adik-adik perhatikan, dari kelipatan 3 dan kelipatan 5, ada angka yang sama. Berapa? 15 ya. Inilah yang akan menjadi penyebutnya adik-adik. Ya. 15 ini menjadi penyebutnya, ya udah sama nih 15. Kemudian kita mencari nilai dari pembilang yang akan kita jumlahkan nantinya, ya karena operasinya penjumlahan. Dari mana? Kita kali silang, 2 dikali 5, ini, ditambah 4 dikali 3, yang ini, ya. Nah, sama dengan, kita cari dulu nih nilainya, 2 dikali 5, 4 dikali 3, berapa hasilnya? Ya, 10 ditambah 12/15. Udah selesai belum? Belum. Kita hitung dulu nih, kita operasikan yang bagian pembilang. 10 ditambah 12 berapa hasilnya? Ya, 22/15. Ini hasilnya adik-adik. Mudah ya? Nah, sekarang kita contoh yang kedua dengan cara penyebutnya dikalikan, ya, tidak dengan mencari KPK. Nah, perhatikan. 5/4 dikurangi 1/3 sama dengan, perhatikan, penyebutnya berbeda ya, 4 dan 3. Caranya kita kalikan adik-adik penyebutnya, 4 dikali 3, gitu ya. Mudah ya, 4 dikali 3. Nah, bagian pembilangnya sama, caranya seperti di atas, kita kali silang ya, 5 dikali 3 dikurangi ya, 1 dikali 4 sama dengan, nah kita hitung semua nih, 5 dikali 3 berapa ya, dikurang 1 dikali 4 berapa, 4 dikali 3 berapa hasilnya. Nah nanti seperti ini, 5 dikali 3 hasilnya 15, 1 dikali 4 hasilnya 4, 4 dikali 3 hasilnya 12. Udah selesai belum? Belum ya. Kita operasikan tuh bagian pembilangnya, 15 dikurangi 4 berapa hasilnya? 11/12. Ini hasilnya adik-adik. Mudah ya? Yuk kita lanjut. Baik, sekarang kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan bilangan bulat. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya kita ubah terlebih dahulu bilangan bulat menjadi bentuk pecahan. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Perhatikan, 3 ditambah 4/5 sama dengan, nah 3 ini kan bilangan bulat. Kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita kalikan dengan penyebutnya. 3 dikali 5/5. Ya. Nah, ntar bentuknya seperti ini. 3 dikali 5/5. Ya. Ditambah berapa? Ditambah yang ini. Ya, 4/5. Sama dengan, adik-adik perhatikan, penyebutnya sudah sama. 5 dan 5. Artinya adik-adik tinggal hitung ya bagian pembilangnya ya, kita operasikan. 3 dikali 5 ditambah 4 sama dengan, nah ini 15 ditambah 4/5. 15 dari mana? Ini 3 dikali 5. Nah, penyebutnya kita tulis satu saja ya karena penyebutnya sudah sama. Nah, kemudian kita operasikan bagian pembilangnya. 15 ditambah 4 berapa adik-adik? Sama dengan 19/5. Mudah ya adik-adik, ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba nih, ada cara cepatnya ternyata. Dengan soal yang sama ya, kita bahas cara cepatnya. Perhatikan, 3 ditambah 4/5 sama dengan, adik-adik kalikan ya, penyebutnya dengan bilangan bulatnya tuh. 3 dikali 5 berapa? 15 ya, kemudian 15 ditambah 4, hasilnya 19/5. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan, bisa ya. Kalau pengurangan berarti ini tandanya beda ya. Ininya jadi pengurangan dan yang ini juga pengurangan. Ya, mudah ya adik-adik. Nah, contoh yang lain, misalkan 8/3 dikurangi 2. Nah, sekarang bilangan bulatnya ada di urutan yang kedua tuh, ya.
Ada di jajaran yang kedua ya, urutan yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama adik-adik ya. Yang ini bilangan bulat ini kita ubah. Nah, sebelum dirubah tulis dulu nih yang ini. Ya kan di posisinya di awal ya. 8/3 ini dikurangi baru kita ubah nih 2 ya. 2-nya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama. 2 dikali 3/3. Ini bentuknya. 2 dikali 3/3. Nah, sama dengan perhatikan lagi tuh, penyebutnya sudah sama ya, 3. Berarti kita tinggal operasikan bagian pembilangnya. Ini ya, 8 dikurangi 2 dikali 3. Nah, hasilnya 8 dikurangi 6. 6 dari mana? Dari 2 dikali 3 ya. Sudah selesai belum? Belum. Kita operasikan. 3-nya ditulisnya 1 aja ya adik-adik ya. Sama dengan berapa? 8 dikurangi 6. Hasilnya 2/3. Ini hasilnya adik-adik. Nah, cara cepatnya juga ada adik-adik. Perhatikan. Dengan soal yang sama ya. 8/3 dikurangi 2 sama dengan adik-adik kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. Nah, 3 dikali 2 berapa? 6. Kemudian 8 dikurangi 6. Hasilnya 2/3. Ini juga berlaku untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti ntar ininya penjumlahan dan yang ininya juga penjumlahan. Ya, paham sampai sini adik-adik? Oke, kita lanjut lagi. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu kita operasikan, baik penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian, hasilnya kita ubah kembali ke dalam bentuk pecahan campuran. Perhatikan, contoh 4/1/3 ditambah 1/1/3 sama dengan, adik-adik perhatikan, penyebutnya sudah sama ya. Nah, langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu kedua pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkahnya. 3 dikali 4 hasilnya 12. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Nah, maka bentuknya akan seperti ini adik-adik, 13/3. Penyebutnya tetap 3 ya. Nah, ditambah yang ini adik-adik, caranya juga sama ya. 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, bentuknya jadi seperti ini, 4/3. Sama dengan, perhatikan, penyebutnya sudah sama-sama 3 nih. Nah, artinya kita tinggal operasikan bagian pembilang. Yang mana? Yang ini. 13 ditambah 4. Berapa hasilnya? Hasilnya 17/3. Nah, 17/3 ya, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan pembagian sisa atau bagi sisa, yaitu dengan cara pembilang dibagi penyebut ya. 17 dibagi 3 dapat berapa? Dapatnya 5. Sisanya 2. Nah, nanti bentuknya seperti ini adik-adik. 5/2/3 ya. Nah, atau kalau masih bingung perhatikan yang ini. 17 dibagi 3. Pernah lihat ya cara yang ini ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. 17 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 5. Kemudian 5 dikali 3 berapa hasilnya? 15. Lalu 17 dikurangi 15 hasilnya berapa? 2. Nah, kan 2 tidak bisa ya dibagi 3, udah selesai. 2 ini sisanya. Ya, sisanya yang ini, 2. Nah, cara menyusunnya, perhatikan. 5-nya jadi bilangan bulat. 2-nya jadi pembilang. 3-nya menjadi penyebut. Mudah ya adik-adik ya? Kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Langsung saja ke contoh ya adik-adik. Perhatikan. 2/3/4 dikurangi 2/1/3 sama dengan, nah, langkah pertama kita harus mengubah kedua pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya masih ingat ya adik-adik? Sebelumnya sudah dibahas kan? Ya, kita rubah dulu ya yang pertama. Perhatikan lagi langkah-langkahnya. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Maka bentuknya jadi seperti ini. 11/4. Nah, 4 dari mana? 4 dari penyebutnya.
ya. Dikurangi, kita ubah nih yang kedua. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Maka bentuknya jadi seperti ini. 7 per 3. 3 dari mana? 3 dari penyebutnya. Sama dengan, nah adik-adik perhatikan. Ini kan penyebutnya berbeda ya. 4 dan 3. Nah langkah berikutnya, kita samakan terlebih dahulu penyebut tersebut. Ya, bagaimana caranya? Sebelumnya sudah dibahas, yaitu dengan cara KPK atau dengan cara dikalikan kedua penyebut tersebut. Nah, kita pakai cara yang kedua saja ya adik-adik. Kita kalikan nih penyebutnya. 4 dikali 3. Nah, nanti penyebutnya jadi seperti ini. 4 dikali 3. Nah, berikutnya kita akan mencari pembilang yang akan kita operasikan. Dari mana? Dari kali silang. Masih ingat ya? 11 dikali 3 dikurangi 7 dikali 4. Ini ya. Sama dengan, nah berikutnya kita hitung nih hasilnya ya. 11 dikali 3 hasilnya berapa? 33. Dikurangi 7 dikali 4 hasilnya berapa? 28. Per 4 dikali 3 hasilnya berapa? 12. Nah, nanti jadi seperti ini adik-adik. 33 dikurangi 28 per 12. Sudah selesai belum? Belum. Kita operasikan lagi pembilangnya. 33 dikurangi 28. Ya, berapa hasilnya? 33 dikurangi 28 hasilnya 5. Nah, maka hasil akhirnya yaitu 5 per 12. Ini jawabannya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan. 5 per 12 bisa tidak diubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Berarti hasilnya cukup sampai sini adik-adik. Paham ya? Yuk kita lanjut. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu perkalian pada pecahan biasa. Nah, adik-adik tidak usah khawatir karena perkalian pada pecahan biasa ini sangat mudah ya. Adik-adik cukup kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yuk langsung masuk ke contoh ya adik-adik. Perhatikan. 2 per 5 dikali 4 per 3 sama dengan, nah adik-adik tinggal kalikan bagian atas, pembilang dengan pembilang. Bagian bawah, penyebut dengan penyebut. Sama dengan, ini, 2 dikali 4 per 5 dikali 3. Atau adik-adik boleh langsung menjawab. Ya. Berapa hasilnya? 8 per 15. Ini hasilnya. Paham ya adik-adik? Nah, catatan. Jika pada soal perkalian berbentuk pecahan campuran, maka langkah pertama yaitu merubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian dioperasikan perkalian. Paham ya adik-adik? Yuk kita lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke perkalian pada pecahan biasa dengan bilangan bulat atau sebaliknya bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, di sini kita akan bahas beberapa contoh dengan bentuk yang sama tetapi cara penyelesaiannya berbeda. Adik-adik bisa perhatikan contohnya. 5 dikali 2 per 3 sama dengan, nah adik-adik bisa langsung 5 dikali dengan 2. Nah, hasilnya 10 per 3. Dari mana 3? 3 ini dari penyebutnya ya. Nah, ini hasilnya 10 per 3. Nah, contoh yang lain. 8 dikali 7 per 4 sama dengan, nah adik-adik perhatikan. 8 merupakan kelipatan dari 4. Artinya 8 bisa dibagi dengan 4. Nah, kita bagi nih 8 coret, 4 coret. 8 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 2. Nah, 2 langsung kita kalikan dengan 7. Hasilnya berapa? 2 dikali 7. 14 ya. Ini hasilnya. Nah, contoh yang lain. 3 dikali 5 per 12 sama dengan, nah adik-adik perhatikan lagi nih. 3 merupakan faktor dari 12 ya. Nah, artinya 12 bisa dibagi 3. Nah, ini 12 dibagi 3 dapat berapa? 4. Maka yang tersisa 5 per 4. Nah, inilah jawabannya 5 per 4. Ya, paham ya adik-adik? Yuk kita lanjut. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu pembagian pada pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, caranya ubah terlebih dahulu operasi hitung pembagian menjadi operasi hitung perkalian. Kemudian pada bentuk pecahan yang kedua diubah yang semula posisi pembilang menjadi posisi penyebut. Begitupun sebaliknya, yang semula posisi penyebut menjadi posisi pembilang. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa perhatikan contoh berikut.
2/3 dibagi 4/5 sama dengan, nah semula operasi hitungnya pembagian, nanti kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang perhatikan pecahan yang kedua, 4/5. Nah, nanti ini kita ubah posisinya, yang semula posisi pembilang menjadi penyebut, yang posisi penyebut menjadi pembilang. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih sebelum dioperasikan. 2/3 ya, pecahan yang pertama 2/3 dikali, nah sudah diubah ya, tadinya kan pembagian, sekarang jadi perkalian. 5/4 sama dengan, nah 5/4 ini dari hasil perubahan yang 4/5 ya, posisinya sudah kita rubah ya, yang tadinya pembilang jadi penyebut, begitupun sebaliknya. Nah, adik-adik perhatikan, semula operasi hitungnya pembagian, dan sekarang sudah menjadi perkalian. Artinya, adik-adik bisa langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, nanti bentuknya seperti ini. 2 dikali 5 per 3 dikali 4. Sama dengan berapa? 10/12. Nah, ini bisa disederhanakan adik-adik ya. Masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5/6. Nah, inilah hasilnya adik-adik. Sampai sini paham ya adik-adik? Nah, catatan. Jika pada soal pembagian berbentuk pecahan campuran, maka langkah pertama yaitu merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dioperasikan pembagian. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga pengetahuan dan pemahaman bisa memudahkan adik-adik untuk menyelesaikan soal-soal matematika dasar, khususnya operasi hitung pada bentuk pecahan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar. Genetika harus bisa, genetika yakin bisa, genetika pasti bisa, genetika generasi matematika. Keprok barudak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.